Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi yata'arra'u ibadul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahdidul dhalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan kita harus berhati-hati dalam menggunakan kalimat. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kalimat, itu akan menjadi tolak ukur kita terhadap sikap kita selanjutnya. Maka tentu ketika kita menggunakan atau menemukan kalimat yang kita gunakan itu tepat, benar, maka tentu sikap kita selanjutnya juga akan benar. Tetapi sebaliknya, ketika kita menggunakan kalimatnya itu salah, tidak tepat, maka tentu otomatis sikap kita selanjutnya juga tidak akan benar, tidak akan salah. Nah, begitupun juga di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita ketika kita menggunakan atau menemukan kalimat yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka hal yang pertama dan utama kita harus memahaminya terlebih dahulu. Karena apa? Karena tadi ketika kita menggunakan kalimat, ketika kita salah memahaminya, ketika salah menggunakannya, maka tentu sikap kita selanjutnya juga tidak akan benar, akan salah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jangankan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus berhati-hati dalam menggunakan kalimat. Kita harus hati-hati dalam menemukan kalimat. Seperti halnya mencekam sedang Pak, ada orang tua yang menyuruh anaknya jangan pangkesian riba. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus mengisi bak tersebut dengan air, kan? Karena bak itu untuk menyimpan air. Tidak mustahil bak tersebut diisi dengan yang lain, karena kegunaan bak tersebut untuk menyimpan air. Tetapi apa? Ketika orang yang tidak paham terhadap kalimat yang diungkapkan orang tua tersebut, kesimpulannya mungkin bak tersebut diisi dengan orang tersebut, bak tersebut mungkin diisi dengan bentuk yang lain, tidak mustahil, karena orang tersebut tidak paham, tidak mengerti apa yang diungkapkan orang tua tersebut. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, seperti contoh lainnya, ada orang tua menyuruh anaknya membuang asbak. Jangan pangmijeun asbak, nu dipikeun naon? Nu dipikeun eusina kan, rokok kan, sampahnya kan, tidak
tidak semuanya dibuang, tidak semuanya dengan asbab-asbabnya. Ketika kita mendengar jampang misalkan asbab, maka kesimpulannya kita mereaksikan aksi kita membuang sampah tersebut, membuang asbab tersebut isinya, bukan dengan asbabnya. Begitupun juga di dalam Al-Quran, ketika kita menggunakan atau menemukan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kita harus hati-hati terhadap ungkapan yang dinyatakan. Kenapa? Karena ketika kita salah mendengarkan, menyimpulkan atau memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka tidak mustahil kita salah terhadap aksinya, terhadap sikap kita selanjutnya. Nah, di dalam Al-Quran akan banyak kita menemukan kalimat-kalimat yang berbentuknya itu ijaz. Nah, di dalam ilmu arti, kalimat itu terbagi menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama, kalimat itu disebut dengan itnab. Yang kedua, kalimat itu disebut dengan mutasawi. Dan yang ketiga, kalimat itu disebut dengan ijaz. Yang pertama, yang disebut dengan itnab itu adalah kalimat atau ucapannya itu banyak, lengkap, komplit, sehingga kalimat itnab ini kalimat yang tidak ada yang tidak dipotong, tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dibuang, sehingga kalimatnya itu menjadi lebih banyak. Kalau kalimat itnab ini, kalau memakai halaman-halamannya itu menjadi lebih banyak, kalau memakai paragraf-paragrafnya itu menjadi lebih banyak, sehingga resiko dari kalimat itnab ini orang akan gagal pahamnya itu lebih sedikit, kemungkinan gagal paham. Kenapa? Karena banyaknya pembahasan, luasnya pembahasan, komplit lengkap kalimat itnab ini, sehingga resiko dari kalimat itnab ini adalah kalimatnya itu menjadi lebih panjang. Akan tetapi resiko dari kalimat itnab ini jadi orang gagal pahamnya itu menjadi lebih sedikit karena banyaknya pembahasan. Yang kedua, kalimat itu disebut dengan mutasawi, seimbang, tepanjang tadi, tepondok tadi, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek kalau mutasawi. Dan yang ketiga, kalimat itu disebut dengan ijaz, kebalikan dari itnab. Kalau ijaz, kalimatnya itu menjadi lebih pendek, menjadi lebih sedikit, banyak kalimat yang dibuang, banyak kalimat yang dipotong, sehingga kalimatnya itu menjadi lebih padat. Dan resiko dari kalimat ijaz ini, orang akan gagal pahamnya itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena banyak kalimat yang dipotong, karena banyak kalimat yang dibuang, sehingga resiko dari kalimat ijaz ini orang akan gagal pahamnya itu menjadi lebih besar, menjadi lebih tinggi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi ada plus dan minusnya kalimat itnab dan kalimat ijaz. Jadi kalau kalimat itnab, kalimatnya itu menjadi lebih banyak, menjadi lebih luas, komplit, lengkap. Tetapi itu resikonya orang akan gagal pahamnya itu menjadi lebih sedikit karena banyaknya pembahasan. Tetapi kalau kalimat ijaz, kalimatnya itu menjadi lebih sedikit, menjadi lebih padat, sehingga orang gagal pahamnya itu menjadi lebih besar. Nah, di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW akan kita banyak menemukan kalimat-kalimatnya itu berbentuk ijaz. Oleh karena itu, ketika kita menemukan kalimat ijaz,
dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka ketika kita hanya membacanya sepintas, hanya membacanya selewat, hanya membaca sekedar membaca, maka tentu tidak mustahil kita akan gagal paham terhadap ungkapan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita menemukan kalimat ijaz di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka hal yang pertama dan utama, kita harus memahaminya terlebih dahulu, mengkajinya terlebih dahulu, karena banyak kalimat ijaz ini tidak ada yang ditulis, tidak ada sedikit pengungkapan di dalam kalimat ijaz ini. Seperti halnya di dalam surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuni astajib lakum." Pendek katanya. Tidak perlu saya membacanya itu berjam-jam, bahkan dalam hitungan detik pun saya bisa membaca ungkapan yang Allah nyatakan ini. Ud'uuni astajib lakum. Pendek, yang artinya berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah bagimu. Nah, seolah-olah dengan ungkapan yang Allah nyatakan ini, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah bagimu. Seolah-olah dengan ungkapan ini kita berdoa kepada Allah, apapun doanya, apapun isinya, pokoknya kurang doa diijabah, dengan isinya diijabah, tanpa memperhatikan aturan dan ketentuannya. Dan akibatnya apa? Akibatnya ada orang yang putus asa dalam berdoa. Karena itu tadi, karena kita gagal paham terhadap ungkapan yang Allah nyatakan, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Karena doa diijabah. Akibatnya apa? Akibatnya ada orang yang putus asa dalam berdoa. Kenapa putus asa? Karena sudah beberapa kali berdoa tetap saja tidak dijawab. Karena sudah beberapa kali, sudah 3 kali berdoa, sudah 5 kali berdoa, bahkan beberapa kali berdoa, amal repotnya banyak. Karena itu, karena berkesimpulan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, apapun caranya, apapun isinya, pokoknya menganuan dijawab. Dan pada akhirnya, akibat dari kalimat ijaz ini, ada orang yang menyalah-nyalahkan ayatnya, ada orang yang menyalah-nyalahkan Al-Qur'annya, ada orang yang menyalah-nyalahkan ungkapan yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, dan yang lebih parahnya ada orang yang menyalahkan Allah. Katanya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah. Nyatanya ketika kita berdoa kepada Allah, tidak ada satupun doa-doa yang diijabah. Maka resiko dari kalimat ini, dia menyalah-nyalahkan Allah, dia menghina-hinakan agamanya. Tidak mustahil ada orang yang seperti ini, karena dia beranggapan pokoknya doa diijabah, tetapi pada kenyataannya dia tidak ada satupun doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati rahimahumullah. Karena kita salah paham terhadap ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadisnya, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan kalimat, apalagi kalimatnya itu berbentuk ijaz. Seperti halnya tadi surah Ghafir ayat 60 ini, kita beranggapan bahwa astajib lakum, kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita salah paham terhadap ijabah yang Allah maksud. Pada umumnya disebut ijabah jadi sesuai dengan keinginan kita. Ijabah itu sesuai dengan kahayal kita, Pak. Jadi ketika kita meminta A, Allah kudu mere A.
Jadi ketika kita meminta sepeda, nu diberi nanti motor Pak, kesimpulan itu diijabah. Padahal Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bawa sepeda tidak dibutuhkan Pak, dibutuhkan motor. Makanya ketika kita meminta, namun Allah memberikan apa? B, maka kesimpulannya Allah tidak mengijabah. Makanya dengan ungkapan-ungkapan dengan ijabah yang Allah maksud ini tentu ada aturan dan ketentuan yang Allah maksud. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, Rasul menjelaskan ma yazalu bi khairin ma lam yasta'jil. Seseorang akan selalu dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Para sahabat bertanya, wa man yasta'jil ya Rasulullah? Siapa atau bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu? Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu, Nabi menjawab, aku sudah berdoa, tetapi Allah tidak tunjuk datang ijabah yang aku inginkan. Di dalam hadis lain juga dinyatakan, ketika kita berdoa kepada Allah, tentu ada aturan dan ketentuan yang Allah maksud. Seperti halnya di dalam hadisnya, ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda thalathah. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang isi doanya itu berisi dosa atau berisi pemutus tali silaturahim. Makanya ketika orang muslim yang berdoa kepada Allah yang doanya tidak berisi dosa atau pemutus tali silaturahim, maka Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah dengan tiga salah satu bentuk yang Allah maksud. Ternyata di dalam surah Ghafir ayat 60 ini, astajib lakum itu adalah Allah mempunyai ketentuan dan aturannya. Maka ketika kita berdoa mungkin saja dengan salah satu tiga bentuk salah satu ijabah yang Allah maksud dan yang akan saya bahas di dalam khutbah kedua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Ternyata ijabah yang Allah maksud itu ada. Ternyata bukan Allah yang tidak konsisten terhadap ungkapannya, ud'uni astajib lakum. Ternyata Allah itu konsisten terhadap ungkapannya. Tetapi kita yang salah paham, tetapi kita yang kurang ilmu terhadap menghadapi ayat yang Allah nyatakan. Ternyata ijabah yang Allah maksud itu ada tiga bentuknya. Apa? Yang pertama, ijabah yang Allah maksud itu adalah imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah akan menyegerakan apa yang dia minta. Jadi tidak mustahil ketika kita meminta Allah akan menyegerakan apa yang kita minta. Ketika kita meminta A, tidak mustahil Allah memberikan A. Tetapi ada dua lagi. Yang keduanya adalah wa imma an yadakhirahu fil akhirah. Allah akan tangguhkan doa kita di akhirat nanti. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi amal soleh. Jadi ketika kita meminta A, tidak mustahil Allah memberikan A. Tetapi adapun cara yang kedua, ketika kita meminta kepada Allah, Allah tangguhkan doa tersebut menjadi amal soleh di akhirat kelak nanti. Ataupun yang ketiga,
wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Allah simpangkan dia dari keburukan yang apa yang dia minta atau apa yang dia doakan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jadi ada 3 bentuk ijabah yang Allah maksud. Pertama, ijabah yang Allah maksud itu ketika kita meminta A, Allah menyegerakan A. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin saja tidak disegerakan, namun menjadi amal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh di akhirat kelak nanti. Ataupun yang ketiga, Allah ganti dengan bentuk yang lain. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan hadis ini, para sahabat berkata, "Idzan nukthir." Kalau begitu, aku akan lebih banyak lagi berdoa ya Rasulullah. Karena dengan penjelasan ini tidak ada doa yang sia-sia, Pak. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Semua doanya diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat doa tersebut tidak berisi dosa, dengan syarat doa itu tidak berisi pemutus tali silaturahmi. Maka doa kita akan diijabah dengan salah satu 3 dari bentuknya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan, Allahu Akbar, Allah itu maha banyak. Maka dengan hadis ini, dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada doa yang sia-sia. Oleh karena itu, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ijabah yang Allah berikan kepada kita. Karena membuktikan kita, menundukkan kita, mengabdikan diri kita kepada Allah. Allah akan menjadi lebih senang terhadap pengabdian kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus berhati-hati dalam menggunakan kalimat. Kenapa? Karena kalimat itu menjadi tolak ukur kita kepada sikap kita selanjutnya. Maka ketika kita salah menggunakannya, salah memahaminya, maka tidak mustahil kita salah juga terhadap sikap kita selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus memahaminya, menekuninya, mempelajarinya terhadap kalimat yang kita gunakan atau kalimat yang kita temukan. Karena itu yang akan menjadi tolak ukur kita kepada sikap kita selanjutnya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu tertentu. Waktu salat berdoa, bahkan ada hadis yang mengatakan waktu yang tepat itu adalah waktu ketika orang yang bersahur, as-shaimu hatta yuftiru. Doa orang ini tidak akan ditolak oleh Allah, tidak akan diijabah oleh Allah. Orang ini akan diijabah oleh orang ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu ini adalah waktu sebelum Ramadan. Menyang doa kudu nungguan Ramadan lah gitu kan tidak. Sebaiknya kita berdoa setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan, karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu pengurus semesta alam. Yang namanya pengurus tidak mustahil ya Pak. Mungkin namanya pengurus merusak. Yang namanya pengurus itu nutadina mengkol jadi lurus, nutadina rusak jadi benar. Itulah fungsinya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan arah kepada kita karena Allah itu Rabbul Alamin. Perbanyaklah doa kita karena tidak ada doa yang sia-sia di mata Allah. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Tutup saja dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi